Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaianmu. Dalam keraguan, ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. I am yours, now forever. In your grace I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder. I am yours, now forever. In your grace I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder. I am yours, now forever. In your grace I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku
Tuhan berseru, ku milikmu. I am yours. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian, segenap Jemaat GKI Jatinegara dan juga Jemaat Bajem Bintara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur pada pagi hari ini di mana Tuhan memanggil kita semua untuk datang beribadah kepadanya di rumah masing-masing secara online. Marilah kita mempersiapkan hati kita mempersembahkan diri kita untuk beribadah kepadanya. Seperti di dalam firman Tuhan mengatakan, Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, dengan kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan, dan yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saya mengundang untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian bagi Tuhan. Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir dalam rumah ini, hai sembah sujud padanya, tunduk dan berbakti, hikmat dan sejati kepada Bapa pengasih. Pujilah namanya, besar anugerahnya, ajaiblah kasihnya. Yesus Kristus hadir dalam rumah ini, hai dengarkanlah sabdanya. Umat yang tertebus, dosanya dihapus, hatinya terhiburlah terus. Pujilah namanya, umat yang telah bebas dari segala dosa. Roh Kudus hadir dalam rumah ini, tinggal dalam hati saya. Sucikanlah daku, jadikanlah baitku, untuk genapi kehendak-Mu. Pujilah namanya sampai selamanya di rumah yang bakal. Jemaat sekalian, ibadah online kita pada hari ini didasarkan pada pengakuan bersama bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. 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 Tuhan Yesus beserta dengan saudara dan beserta saudara juga. Jemaat sekalian dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita mempunyai seorang Allah yang hidup, yang telah berkorban di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Dalam kehidupan sehari-hari kita penuh dengan dosa, karena dunia ini penuh dengan dosa. Marilah kita datang kepada Tuhan untuk minta pengampunan, di mana di dalam 1 Yohanes 1 pasal yang ke-9 mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Biarlah pujian ini boleh menghantarkan kita di dalam pengakuan dosa kita. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus.
Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, Yesus Tuhan, mulialah namamu. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, Yesus Tuhan, mulialah namamu. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Yesus, Yesus Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Ku tinggikan, ku agungkan. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Sekali lagi, ku tinggikan, ku agungkan. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami sekali lagi datang ke hadapan-Mu, memohon biarlah kiranya Tuhan sendiri yang bertahta di dalam ibadah online kami hari ini. Dan Tuhan, biarlah kiranya Engkau sendiri yang memimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya ya Tuhan. Tuhan, kami sebelum masuk ke dalam ibadah yang lebih dalam lagi ya Tuhan, kami memohon biarlah kiranya Tuhan yang melayakkan dan membasuh kami dari setiap dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran kami. Kami terhadap keluarga kami, dan juga mungkin terhadap Tuhan sendiri, baik sadar ataupun tidak sadar, terus berdosa. Tuhan, kami tidak berani ya Tuhan datang kepada Tuhan kalau kami belum dilayakkan. Tuhan, kami memohon di dalam satu permohonan yang sama. Biarlah kiranya Tuhan
membasuh kami, dan Tuhan menguduskan kami, sehingga ketika kami beribadah kepada Tuhan, kami tidak perlu takut akan kemuliaan dan kekudusan. Tuhan, ini doa permohonan kami, kiranya Tuhan mendengarkan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengundang untuk bangkit berdiri. Dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari 2 Tawari 5 ayat yang 13c, yang berbunyi, sebab ia baik bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita tetap berdiri, kita akan menaikkan satu pujian bagi Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan setelah kita mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Kita datang untuk sujud menyembah dan bersyukur kepada Tuhan. Aku hendak bersyukur. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilan-Nya. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan kami, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan, dimuliakan, dimuliakan atas seluruh bumi. jemaat sekalian dipersilakan duduk kembali. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Evangelis Lukas Kristandi dengan tema Hidup dalam Pernyataan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kiranya pujian ini kita boleh meminta Roh Kudus untuk membimbing kita dalam mendengarkan firman Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhilah kami. Allah Roh Kudus, penuhi kami
Kudus, ubah hatiku, ceritaku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhilah hati kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidup. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, ceritaku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kudus, Kudus Tuhan. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan. Saudara-saudara sekalian, perenungan firman Tuhan kita pada hari ini diambil daripada Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-16 sampai 20. Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-16 sampai 20. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika mereka melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah orang yang mendengarkannya dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Bersyukur kita pada hari ini masih bisa sekali lagi melaksanakan ibadah online di tempat kita masing-masing. Saya percaya Tuhan masih beranugerah kepada kita, memberikan kepada kita firman-Nya di dalam kita menghadapi masa-masa yang sulit ini.
Karena bukan saja manusia hidup dari roti saja, tetapi terlebih lagi kita memerlukan firman Tuhan yang memberikan kepada kita pengharapan dalam menghadapi masa-masa yang sulit ini. Dan saudara-saudara sekalian, saya juga percaya, sekalipun kita beribadah secara online, tetapi ini adalah merupakan sebuah bagian kecil daripada apa yang Tuhan Yesus katakan dan Dia genapi. Bahwa kelak kita tidak lagi beribadah di sini ataupun di situ, tetapi kita beribadah di dalam roh dan kebenaran. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, marilah kita memasuki perenungan firman Tuhan kita dengan sikap hati yang demikian, di dalam roh dan kebenaran. Bukan kita, saudara-saudara, yang sedang menyaksikan acara kebaktian ini, tetapi sebenarnya Tuhan sedang melihat ibadah kita, sedang menonton ibadah kita dimanapun kita berada. Mari kita memasuki perenungan firman Tuhan kita dengan bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Tuhan, kami memohon ya Tuhan, biarlah kiranya Tuhan memberikan kepada setiap daripada kami hati yang haus dan rindu akan kebenaran firman-Mu. Dan Tuhan tolong jaga sikap hati kami ya Tuhan di dalam ibadah ini, supaya kami benar-benar menyembah dalam roh dan kebenaran. Tuhan pimpin perenungan firman Tuhan ini dari awal hingga akhir ya Tuhan. Dan Tuhan tolong pakai hamba-Mu yang sederhana ini untuk menyampaikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Saudara-saudara sekalian, saya yakin ketika saudara-saudara membaca perikop ini, kita semua sudah cukup familiar dengan perikop ini. Perikop ini menceritakan kepada kita semua bahwa ini adalah momen-momen terakhir Tuhan Yesus ada di bumi dan Dia akan kembali ke surga. Dan sebelum Dia kembali ke surga, Dia memberikan pesan yang terakhir kepada para muridnya, yaitu yang kita kenal dengan istilah hari ini amanat agung, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau minggu lalu kita merayakan hari raya Pentakosta atau hari raya turunnya Roh Kudus, minggu ini kita merayakan Minggu Trinitas, saudara-saudara, di mana gereja Tuhan itu mengaku dan percaya, bahkan merayakan Tuhan kita yang adalah Allah Tritunggal yang bekerja di dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara sekalian, sekalipun Alkitab tidak pernah membahas atau menulis secara eksplisit kata Allah Tritunggal di dalam Alkitab, tetapi saudara-saudara, doktrin Allah Tritunggal adalah bagian yang nyata dan benar-benar ada di dalam Alkitab. Salah satunya yang bisa kita temukan adalah di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-16 sampai 20 ini, saudara-saudara, di dalam amanat agung Tuhan Yesus, yaitu baptislah mereka di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Nah, saudara-saudara sekalian, apa yang menarik saudara-saudara tentang Allah Tritunggal? Apa kaitan tentang Allah Tritunggal dengan kehidupan kita? Dan juga apa kaitan antara baptisan di dalam nama Allah Tritunggal dengan diri kita? Dan apa pula arti daripada baptisan tersebut? Saudara-saudara, berbicara tentang baptisan, saudara-saudara, unik karena ketika Yesus memberikan amanat agung kepada para rasul, pergi, baptislah mereka di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Tetapi pada kenyataannya di sepanjang pelayanan Yesus di dalam dunia ini, Tuhan Yesus itu tidak pernah melakukan pembaptisan kepada siapapun juga, saudara-saudara. Dan kepada siapapun juga itu dalam artian Yesus tidak pernah membaptis percik, membaptis selam, ataupun menyentuhkan tangannya untuk membaptis seseorang ketika dia masih melayani di dunia ini. Lalu jika Tuhan Yesus tidak pernah membaptis siapapun, lalu mengapa Dia memberikan perintah kepada para rasulnya untuk membaptis orang di dalam nama Allah Tritunggal? Ternyata saudara-saudara, yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus ketika pergi baptislah mereka di dalam nama Allah Tritunggal, itu berbicara bukan sesuatu hal yang lahiriah atau yang kelihatan, saudara-saudara, tetapi terlebih utama adalah sesuatu hal yang lebih rohani, sesuatu yang mendalam, yang berbicara tentang proses perubahan diri seseorang sehingga memiliki relasi dengan Allah Tritunggal. Saudara-saudara sekalian, baptisan
di dalam perjanjian baru, saudara-saudara, itu merupakan tanda daripada dua hal, saudara-saudara. Yang pertama adalah tanda pertobatan, dan yang kedua adalah tanda kelahiran baru. Tanpa kedua hal ini, yaitu pertobatan dan kelahiran baru, tidak ada satupun orang yang bisa lihat dan masuk menjadi anggota keluarga kerajaan Allah, saudara-saudara. Waktu itu Tuhan Yesus berbincang dengan Nikodemus dan mengatakan kepada Nikodemus, kalau seseorang itu tidak dilahirkan kembali daripada air dan roh, dia tidak bisa melihat dan tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, jadi saudara-saudara, seseorang itu dibaptis itu merupakan sebuah tanda yang kelihatan daripada perubahan yang ada di dalam hatinya, saudara. Ketika seseorang itu benar-benar berkomitmen untuk bertobat dan juga melakukan perubahan di dalam hatinya, dari kehidupan yang lama menuju kepada kehidupan yang baru, dia baru disebut telah dibaptis, saudara-saudara. Pertama-tama di dalam hal rohani, lalu menuju kepada baptisan yang kelihatan. Nah, saudara-saudara, itu sebabnya, saudara, kita tahu yang bisa melahirbarukan kita adalah Allah Roh Kudus. Itu sebabnya maka kita merayakan hari raya Minggu Trinitas setelah kita merayakan hari raya Pentakosta. Ketika di minggu lalu kita merayakan, Roh Kudus sudah turun ke atas dunia dan mengubahkan, mempertobatkan banyak orang, maka di minggu selanjutnya kita merayakan Minggu Trinitas, saudara-saudara. Karena pekerjaan Allah Tritunggal itu sudah lengkap. Nah, saudara-saudara sekalian, pertobatan dan kelahiran baru itu sendiri merupakan bukti bahwa seseorang itu sudah diubahkan oleh Allah Roh Kudus, saudara-saudara. Dan itu artinya setelah dia diubahkan oleh Allah Roh Kudus, ia menjadi sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Nah, saya mau menggarisbawahi sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Jadi ketika Tuhan Yesus memerintahkan para rasulnya untuk pergi, baptislah mereka di dalam nama Allah Tritunggal, artinya saudara-saudara sekalian, mereka itu dipanggil untuk percaya kepada Allah Tritunggal, saudara-saudara. Lalu kaitan antara baptisan Allah Tritunggal dengan diri kita itu artinya demikian, saudara-saudara. Kalau dibaptis itu artinya adalah percaya kepada Allah, maka dibaptis di dalam nama Allah Tritunggal itu berarti kita percaya di dalam nama Allah Tritunggal. Kita akan membahas satu persatu, dibaptis dalam nama Allah Bapa, dibaptis dalam nama Allah Anak, dan dibaptis dalam nama Allah Roh Kudus. Saudara-saudara sekalian, dibaptis di dalam nama Allah Bapa itu berarti kita itu pertama, saudara, percaya bahwa Allah Bapa adalah perancang atas seluruh kehidupan umat manusia. Berarti kita percaya bahwa Allah Bapa adalah perancang atas seluruh perjalanan hidup umat manusia. Saya akan membacakan satu ayat buat kita semua dari Yesaya 45 ayatnya yang ke-12. Ayat ini berkata demikian. Akulah yang menjadikan bumi dan menciptakan manusia di atasnya. Tangankulah yang membentangkan langit dan akulah yang memberi perintah kepada seluruh tentaranya. Saudara-saudara, ayat ini mengatakan bahwa akulah Allah Bapa yang menjadikan bumi dan menciptakan manusia di atasnya. Tangankulah yang membentangkan langitnya dan akulah yang memberikan perintah kepada seluruh tentaranya, seluruh manusianya. Artinya saudara-saudara, alam semesta ini itu bukan tercipta dan berjalan, saudara-saudara, secara random, saudara-saudara, tetapi berada di dalam rancangan Tuhan Allah Bapa sendiri. Saudara-saudara sekalian, yang kedua, saudara-saudara, ketika kita dibaptis dalam nama Allah Bapa, berarti kita percaya bahwa Allah Bapa adalah penopang kehidupan kita, saudara-saudara, penopang kehidupan kita. Saya akan membacakan satu ayat juga dari Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-17. Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-17 berkata demikian. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu, kepada orang-orang Farisi. Bapakku sampai hari ini masih bekerja loh, maka saya juga pada hari ini, walaupun hari Sabat, saya pun tetap bekerja. Poinnya adalah begini, saudara. Kalau
Tuhan atau Allah Bapa itu tidak bekerja sampai pada hari ini, maka sejak dari masa-masa yang lalu, alam semesta ini sudah runtuh karena nggak ada yang menopang, saudara-saudara. Nah, apa kaitannya, saudara-saudara, dengan kehidupan kita pada hari ini, saudara-saudara? Di dalam masa-masa yang sulit seperti demikian, saudara-saudara, kita sebagai orang yang percaya di dalam nama Allah Bapa, kita tidak boleh berpikir bahwa semua kejadian ini adalah sesuatu yang random, terjadi karena manusia lepas kendali atas kehidupan manusia mengacaukannya, dan semuanya berada di luar kendali kita. Betul, memang harus diakui bahwa sakit penyakit ini karena kelalaian manusia. Tetapi saudara-saudara, semua hal ini bukan terjadi karena di luar izin ataupun kehendak Tuhan, saudara-saudara. Dan kalaupun kita masih bisa hari ini beribadah bersama-sama, itu karena Tuhan masih menopang kita semua, baik umat Tuhan maupun yang belum percaya, saudara. Karena tanpa pemeliharaan dan rancangan daripada Dia, kita sudah lama binasa, saudara-saudara. Dan yang ketiga, saudara-saudara, ketika kita dibaptis di dalam nama Allah Bapa, berarti kita percaya bahwa Dia adalah yang berotoritas, yang tahu akan kesudahan dari segala sesuatu yang ada. Saya akan membacakan satu bagian ayat Alkitab juga dari Matius pasal yang ke-24, ayat yang ke-36. Matius pasal yang ke-24, ayat yang ke-36, Yesus berkata demikian. Tentang hari dan saat itu, tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak tahu, dan anak pun tidak tahu. Hanya Bapa sendiri yang tahu, saudara-saudara. Artinya, saudara, tidak ada satupun orang yang bisa tahu kesudahan daripada kondisi kita saat ini juga. Tetapi, saudara, hanya Allah Bapa sendirilah yang tahu, saudara-saudara. Karena Dia yang pegang otoritas dan yang menentukan kapan kesudahan itu terjadi. Entah itu kesudahan di akhir zaman ataupun mungkin kesudahan wabah virus corona ini. Jadi ketika kita berkata kita dibaptis di dalam nama Allah Bapa, kita berarti harus belajar untuk sungguh-sungguh percaya bahwa Allah Bapa itu pegang kendali atas perjalanan hidup seluruh umat manusia. Segala sesuatu bukan terjadi karena random ataupun karena kelalaian ataupun karena kekacauan yang kita buat. Bukan, saudara. Tetapi karena ini masih ada di dalam pimpinan otoritas Tuhan. Dan kenyataan ini sebenarnya, saudara, membuat kita sebagai orang yang percaya di dalam nama Allah Bapa memiliki sebuah damai sejahtera yang teguh. Karena kita tahu hidup kita berada di dalam genggaman tangan Dia. Lalu selanjutnya, saudara-saudara, dibaptis di dalam nama Allah Anak. Itu artinya itu kita percaya bahwa Yesus adalah Allah Anak yang dekat dengan kita, saudara-saudara. Allah yang Immanuel, di mana kita dapat memanggil Dia sahabat dan berjalan bersama-sama dengan Dia, saudara-saudara. Saya akan membacakan satu ayat Alkitab dari Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan Dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara-saudara sekalian, ketika kita dibaptis di dalam nama Allah Anak atau di dalam nama Tuhan Yesus, berarti kita sungguh-sungguh percaya bahwa Dia adalah Allah yang Immanuel, yang bersama-sama dengan kita di dalam saat kita baik maupun buruk, saudara-saudara. Karena selanjutnya, saudara-saudara, kita membaca satu ayat juga dari Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-15, saudara-saudara. Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-15. Di situ ditulis demikian. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa.
Ketika kita dibaptis dalam nama Allah Anak, kita percaya bahwa Dia adalah Allah yang Immanuel, Allah yang beserta dengan kita, dan yang dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, saudara-saudara. Kita percaya di dalam nama Allah Anak, itu artinya kita percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang dapat turut merasakan penderitaan-penderitaan kita, termasuk ketika kita pada saat ini di dalam wabah COVID ini, saudara-saudara. Tuhan mana, saudara-saudara? Tuhan mana yang pernah dari surga turun ke dalam dunia dan berjalan bersama-sama dengan manusia, lahir di kandang binatang, mati di atas kayu salib? Tuhan mana yang pernah melakukan hal demikian kepada umatnya, saudara-saudara? Betul-betul Immanuel, saudara-saudara. Yesus itu menderita dan bahkan lebih lagi daripada kita menanggung dosa. Benar-benar susah, lebih susah daripada kita, saudara-saudara. Kalau kita dibaptis di dalam nama Allah Anak, berarti kita tuh harus percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Dia adalah Allah yang beserta dengan kita, yang berjalan bersama-sama dengan kita dan merasakan kelemahan-kelemahan kita, penderitaan-penderitaan kita, bahkan sampai pada hari ini, saudara-saudara. Buat kita, jemaat sekalian, ada yang sakit, ada yang bahkan anggota keluarganya meninggal, ada yang kesulitan ekonomi, saudara-saudara. Dan bahkan mungkin ada pengusaha-pengusaha yang bangkrut ataupun berhutang karena kondisi seperti ini, saudara-saudara. Kita bergumul, saudara-saudara. Tetapi Tuhan Yesus itu beserta dengan kita. Dia adalah Allah yang Immanuel, saudara-saudara. Dan saudara-saudara sekalian, Yesus sendiri berkata di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku memberikan kelegaan kepadamu." Saudara-saudara, Dia sendiri berjanji kepada kita, semua yang letih lesu dan berbeban berat, mari datang kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepada kamu. Ketika kita berbicara tentang kita dibaptis dalam nama Allah Anak, berarti kita percaya tentang semua hal ini, saudara-saudara. Dan tidak berhenti sampai kepada kita percaya bahwa Dia adalah Allah yang beserta dengan kita. Kita juga percaya bahwa Dia adalah Allah yang walaupun dicobai, tetapi tidak berbuat dosa, saudara-saudara. Waktu kita bergumul di dalam kondisi kita yang sulit seperti hari ini, kita harus membuat keputusan-keputusan yang genting ataupun terdesak ataupun terjepit. Kita bisa melakukan keputusan-keputusan yang salah, respon-respon yang salah, saudara-saudara. Tetapi ketika kita melihat di dalam pribadi Tuhan Yesus, kita tahu kita bisa melihat dan membuat Dia menjadi teladan bagi diri kita, saudara-saudara. Dan kita bisa mengikut apa yang Dia putuskan, yang Dia kerjakan, sehingga kita pun tidak turut berbuat dosa, sekalipun kita berada di dalam kondisi yang sulit, saudara-saudara. Itulah arti ketika kita dibaptis di dalam nama Allah Anak. Selanjutnya, saudara-saudara, ketika kita dibaptis di dalam nama Allah Roh Kudus, berarti kita juga percaya bahwa Allah Roh Kudus adalah Allah yang melahirbarukan kita dan yang memberikan kepada kita pertobatan dan hati yang baru, saudara-saudara. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-5, Tuhan Yesus berkata demikian, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Dan satu lagi dari Yehezkiel pasal yang ke-36 ayat yang ke-26, dia berkata demikian, "Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan ku berikan kepadamu hati yang taat." Saudara-saudara sekalian, ketika kita dibaptis dalam nama Allah Roh Kudus, berarti kita tahu bahwa sesungguhnya kita itu bisa menjadi manusia yang baru, manusia yang mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh, dan meninggalkan hidup yang lama menuju kepada hidup yang baru. Semua itu adalah karena pekerjaan Allah Roh Kudus sendiri, saudara-saudara.
Kalau agama-agama lain berkata kita harus mengusahakan perbuatan baik kita, dan itu memang baik, betul. Memang kita harus mengusahakan perbuatan baik. Tetapi saudara-saudara, mengusahakan perbuatan baik tidak akan mengubah siapa diri kita sesungguhnya, saudara-saudara. Kita harus menyadari bahwa kita adalah manusia berdosa. Sebaik apapun manusia berdosa, tetap manusia berdosa. Seberapa banyak pun perbuatan baik yang kita kerjakan, namanya berdosa, tetap tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga karena perbuatan baik kita. Sama seperti telur busuk, saudara-saudara. Kalau kita itu manusia itu bisa dibayangkan seperti telur busuk, saudara-saudara. Mau sebaik apapun telur busuk itu tetaplah namanya tetap telur busuk, saudara-saudara. Mau berapapun banyak yang dia bisa hasilkan, dia tetap akan menjadi busuk karena dia dari sananya sudah busuk. Begitu juga dengan diri kita, saudara-saudara. Seberapapun banyaknya perbuatan baik yang kita lakukan, namanya kita orang berdosa, maka akan tetap berdosa di hadapan Tuhan. Tetapi itu bukan berarti saya bilang tidak usah berbuat baik, saudara-saudara. Berbuat baik adalah penting dan memang harus dilakukan oleh setiap manusia. Tetapi satu hal yang membuat kita mendapatkan kelayakan untuk bisa masuk ke dalam kerajaan surga hanya karena Tuhan sendiri yang benar dan kudus, yang tidak berdosa itu, yang memberikan anugerah kepada kita, sehingga kita boleh menjadi bagian daripada anggota keluarga kerajaan Allah. Dan itu yang mengerjakan adalah Allah Roh Kudus. Dia yang mengubahkan diri kita dan status kita, saudara. Dan saudara-saudara sekalian, ketika kita dibaptis di dalam nama Allah Roh Kudus, berarti kita percaya bahwa Allah Roh Kudus adalah Allah yang menghibur, yang menolong, dan juga sama seperti Tuhan Yesus, Immanuel, bahkan lebih lagi, saudara-saudara. Kalau dulu Tuhan Yesus Immanuel bersama-sama dengan umat manusia pernah turun ke dalam dunia, berjalan di dalam dunia ini. Tapi 2000 tahun yang lalu di Timur Tengah sana. Tetapi saudara-saudara, Allah Roh Kudus benar-benar lebih Immanuel lagi, saudara-saudara. Kenapa? Karena bukan cuma satu tempat, tetapi setiap orang percaya di segala zaman dan di segala tempat, bahkan termasuk di tempat di mana Anda beribadah pada hari ini, Allah Roh Kudus telah hadir dan tinggal bersama-sama dengan kita. Saudara-saudara sekalian, itu sebabnya, saudara, kita berbeda dengan umat beragama yang lain. Ketika umat beragama lain memanggil umat harus kumpul di dalam rumah ibadat, harus dengan ritual yang demikian. Saudara-saudara, orang percaya di dalam Tuhan, di dalam Allah Roh Kudus, itu berarti mereka bisa berdoa dimanapun mereka mau, beribadah dimanapun mereka mau, dan tidak menggunakan ritual-ritual apapun juga, karena dia ada bersama-sama dengan kita walaupun dia tidak kelihatan. Dalam kitab Roma dicatat bahwa dia sendiri bahkan mewakili kita, saudara-saudara. Kalau kita sudah nggak tahu lagi mau ngomong apa di dalam pergumulan dan kesusahan kita, dia yang mewakili kita untuk berbicara kepada Allah Bapa tentang pergumulan-pergumulan kita yang tidak terucapkan. Ketika kita sedang sedih, ketika kita sedang berduka, dia adalah roh penghibur yang terus menyertai kita dan bahkan membawa kita kepada seluruh kebenaran firman Allah yang menguatkan kita. Dan bahkan lebih lagi, saudara-saudara, dia juga disebut sebagai roh yang dapat berduka ketika, saudara-saudara, kita di dalam kondisi yang tersembunyi berbuat dosa. Dia ada di sebelah kita, nggak kelihatan, tapi dia melihat kita dan turut berduka ketika kita berbuat dosa. Saudara-saudara sekalian, ketika kita percaya di dalam nama Allah Roh Kudus, berarti kita percaya bahwa dia adalah Tuhan Allah yang demikian. Dan lebih lagi, saudara-saudara, yang ketiga, saudara, ketika kita dibaptis di dalam nama Allah Roh Kudus, berarti kita percaya bahwa Allah Roh Kudus adalah Allah yang memberikan kepada kita kuasa untuk mengabarkan Injil dan menghadirkan kerajaan Allah dimanapun kita berada.
Dan bahkan lebih lagi memberikan kepada kita kuasa untuk menghadapi kondisi yang sulit dimanapun kita berada, saudara-saudara. Saya akan membacakan satu bagian dari Kisah Para Rasul, pasal yang pertama ayat yang ke-8. Tuhan Yesus berkata demikian kepada para rasul. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Lalu dari Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-31, saudara-saudara. Di situ dituliskan demikian. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Saudara-saudara sekalian, ketika kita percaya di dalam nama Allah Roh Kudus, berarti kita percaya bahwa Dia adalah Allah yang memberikan kepada kita kuasa dan keberanian, saudara, dalam menghadapi segala situasi yang genting ataupun berbahaya, dalam kita mengabarkan Injil, di dalam kita memberitakan firman Tuhan kepada orang lain. Kalau kita di dalam kondisi-kondisi seperti demikian, saudara, dalam kondisi-kondisi bahaya, kita seringkali ketakutan, pergi nggak ya ke tempat kerja, pergi nggak ya ke sini untuk melakukan ini dan itu, ketemu sama orang apa enggak ya, bagaimana masa depan saya dengan pekerjaan saya ini, kondisi keuangan dan ekonomi berbahaya dan tidak ada kepastian. Tetapi di dalam nama Allah Roh Kudus, berarti kita diberikan kuasa dan kemampuan oleh Tuhan untuk kita tuh bisa berjalan menghadapi semua hal tersebut. Dan bahkan lebih lagi, saudara-saudara, kita diberikan keberanian dan kerinduan, saudara, untuk memberitakan Injil dan kabar baik ini kepada orang yang juga sedang membutuhkan. Saya beberapa waktu yang lalu, ketika di rumah terus, saya nggak tahu mau ngapa-ngapain, lalu tiba-tiba ada seorang teman saya, dulu teman waktu saya kuliah, tiba-tiba dia sendiri tiba-tiba menghubungi saya, nggak tahu kenapa, mungkin karena dia juga nganggur, gabut gitu ya. Halo Lukas, apa kabar? Loh, saya bilang tumben, kok kamu tiba-tiba bisa hubungin saya? Oh iya nih, lagi nggak ada kerjaan, lagi bingung nih, lagi nggak tahu mau ngapa-ngapain. Terus tiba-tiba saudara-saudara dia bilang, wah saya nih lagi apes nih. Apes kenapa? Iya, nggak bisa kerja karena kondisi ini. Oh iya, saya bilang begitu. Lalu saya juga lagi apes, setelah saya nggak ada pekerjaan, saya malah jatuh, saudara-saudara. Saya malah jatuh, Lukas. Dan leher saya patah. Wah, saya kaget, wah lehernya patah. Jadi bagaimana, saya tanya. Ya seumur hidup saya harus pasang pen di leher saya. Oh oke. Tiba-tiba saudara-saudara, karena saya tahu dia bukan orang Kristen, saya chatting, ngobrol sama dia. Apakah saya boleh mendoakan kamu? Oh, thank you, kata dia. Sebenarnya saya nggak minta didoain sih, tapi saya cuma pengen ngobrol aja karena saya nggak tahu mau cari siapa. Tetapi saya yakin pada saat itu Allah Roh Kuduslah yang memberikan kepada saya keberanian, saudara, untuk mendoakan dia di dalam nama Tuhan Yesus. Dan dia bilang kepada saya, wah thank you udah didoain. Saya kepengen dengar lagi tentang Tuhan Yesus dong, karena dulu dia pernah dengar, karena dia pernah sekolah di sekolah Kristen. Kapan-kapan kalau wabah ini sudah berakhir, kita ketemu ya, kita ngobrol-ngobrol. Saudara-saudara sekalian, ketika kita menghadapi kondisi yang sulit seperti demikian, kita memerlukan kuasa dan keberanian daripada Tuhan. Dan yang menyediakan hal tersebut adalah Allah Roh Kudus sendiri. Bahkan kita diberikan kuasa lebih, saudara, untuk punya kerinduan dan keberanian untuk membagikan Injil Tuhan kepada orang yang membutuhkan. Saudara-saudara sekalian, inilah saudara-saudara arti daripada dibaptis di dalam nama Allah Tritunggal. Kita berarti percaya kepada pribadi Allah Bapa, percaya kepada pribadi Allah Anak, dan percaya kepada pribadi Allah Roh Kudus yang berkuasa untuk melakukan hal-hal yang demikian di dalam hidup kita. Dan apa kaitannya dengan diri kita, saudara-saudara? Kenapa mereka bekerja demikian, saudara-saudara?
Karena Allah Tritunggal rindu untuk menguasai hidup saya dan hidup Anda melalui setiap usaha yang mereka lakukan dari awal penciptaan sampai pada hari ini dan masa yang akan datang, saudara-saudara. Sebenarnya saudara-saudara, Tuhan bekerja dengan segala cara dari setiap pribadi yang ada itu untuk menguasai hidup kita, karena Dia menginginkan kita untuk percaya kepada Dia, taat kepada Dia, dan bahkan dipakai oleh Dia untuk menjadi alat kemuliaan. Saudara-saudara sekalian, problemnya adalah sesungguhnya kita justru adalah orang-orang yang suka ragu dan tidak percaya kepada Tuhan sendiri, saudara-saudara. Kalau kita kembali, saudara, kepada perikop yang kita baca tadi di awal, di Matius pasal yang ke-28 itu, saya mau saudara-saudara memperhatikan yang di ayat ke-17, saudara-saudara. Di situ dicatat, ketika mereka melihat Dia, maksudnya melihat Tuhan Yesus, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang malah menjadi ragu-ragu, saudara-saudara. Jadi ketika mereka bertemu dengan Tuhan Yesus di atas gunung itu, mereka itu ada yang menyembah Yesus, ada yang ragu-ragu, saudara-saudara. Pertama-tama saya berpikir bahwa mereka yang ragu-ragu ini karena mereka masih antara percaya tidak percaya bahwa yang di depan mata dia ini adalah Yesus yang bangkit dari kubur. Kayak maksudnya bener nggak sih? Mungkin mereka ragu-ragu demikian. Itu yang ada di dalam pemikiran saya pada awalnya, saudara-saudara. Tetapi setelah saya renungkan, ternyata saya salah, saudara-saudara. Kenapa? Karena sejak Yesus bangkit dari kubur sampai Yesus mau kembali ke surga, itu ada jeda waktu itu panjang, saudara-saudara. Dicatat dalam Kisah Para Rasul itu 40 hari lamanya. Dan selama 40 hari itu, saudara-saudara, murid-murid itu berulang kali bertemu dengan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada mereka. Dan bukan saja menampakkan diri, Tuhan Yesus selama 40 hari itu mengajar kepada mereka tentang kerajaan Allah, saudara-saudara. Artinya tidak ada alasan bagi murid-murid untuk ragu bahwa Yesus itu sudah bangkit dan ada di depan mata mereka. Tidak mungkin mereka ragu-ragu untuk hal tersebut. Artinya, saudara-saudara sekalian, para murid-murid Yesus ini pada saat di Matius 28 ayat yang ke-17 ini, mereka ragu-ragu ini untuk hal yang lain, saudara-saudara. Ragu-ragu untuk hal yang lain. Ragu-ragu untuk hal apa, saudara-saudara? Ternyata, saudara-saudara, mereka ragu-ragu akan masa depan mereka, saudara-saudara. Mereka ragu akan masa depan mereka sepeninggal Tuhan Yesus yang akan kembali ke surga. Mereka sampai bertanya demikian, Guru, kapan engkau akan memulihkan kerajaan Israel? Karena pada waktu itu kerajaan Israel memang dijajah oleh Romawi, hancur lebur dan menderita tanpa pengharapan. Kalau Guru kembali ke surga, bagaimana masa depan kami? Lalu juga mereka juga ragu, saudara-saudara, apakah mereka bisa hidup ke depan tanpa berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus sendiri? Tuhan Yesus penuh kuasa, Tuhan Yesus yang memimpin kita, Tuhan Yesus yang mengajar kita. Kalau Dia pergi, lalu bagaimana dengan diri kita? Dan mereka juga ragu-ragu kalau Tuhan Yesus memerintahkan kepada mereka untuk meneruskan pekerjaan Dia di dunia ini. Lah kalau Tuhan Yesus pergi, kita dari mana kuasanya? Lah wong saya mengusir setan, mengajar dan lain sebagainya. Kami tidak mampu. Itu yang ada di dalam pikiran murid-murid. Sehingga mereka menjadi ragu-ragu untuk menyembah Dia. Tetapi saudara-saudara, inilah kenyataan kita sebagai manusia berdosa. Sekalipun kita sudah ditunjukkan dan sudah dicontohkan, sudah diteladankan, saudara. Ternyata kita sebagai manusia berdosa selalu punya kebiasaan atau kecenderungan untuk kurang percaya, saudara-saudara. Ketika Tuhan Yesus berkata kepada mereka, baptislah mereka, murid-murid kalian di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Itu artinya Tuhan menginginkan mereka itu belajar untuk percaya penuh kepada Allah Tritunggal. Dan ketika murid-muridnya di Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-17 ini berkata,
ragu-ragu untuk menyembah Tuhan, Yesus merespon keraguan mereka dengan berkata demikian, saudara-saudara. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Lalu di ayat yang ke-20 bagian terakhir, dia berkata sekali lagi, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi sebenarnya Tuhan Yesus tahu murid-murid pada saat itu ragu-ragu untuk menyembah Dia, karena mereka ada ketidakpercayaan akan masa depan mereka, akan penyertaan Tuhan, dan akan seberapa mampu mereka melayani Tuhan di masa depan tanpa Tuhan Yesus yang hadir secara fisik bersama-sama dengan mereka. Saudara-saudara, bagaimana dengan diri kita, saudara, pada hari ini? Apakah kita di dalam kondisi-kondisi yang sulit seperti demikian tetap percaya atau malah ragu-ragu, saudara-saudara? Kadang-kadang kita dalam kondisi-kondisi sulit seperti demikian, kita kadang-kadang berpikir, benar nggak sih Tuhan itu menopang hidup saya? Benar nggak sih Tuhan itu bersama-sama dengan saya merasakan penderitaan saya? Dia ngerti nggak sih? Kita juga di dalam kondisi seperti demikian juga ragu, apakah Dia adalah Tuhan yang sanggup menghibur saya kalau kondisinya benar-benar parah? Dan apakah Dia memberikan kepada saya kuasa dan keberanian untuk menghadapi masalah-masalah atau kondisi-kondisi yang sulit seperti demikian? Saudara-saudara sekalian, kita perlu belajar untuk percaya 100% kepada Allah Tritunggal. Itulah sebabnya kenapa Dia, Tuhan kita, melalui pribadi Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, bekerja dengan segala cara untuk meyakinkan kita, saudara-saudara, ketidakpercayaan kita, saudara-saudara, kita warisi, saudara-saudara, dari nenek moyang kita, dari Adam dan Hawa, saudara-saudara. Apa sih latar atau awal daripada manusia berdosa? Bukankah Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa karena ketidakpercayaan mereka dan ketidaktaatan mereka kepada perintah Tuhan? Jadi saudara-saudara, marilah kita, saudara, di dalam Minggu Trinitas ini kita belajar untuk melihat bahwa Allah Tritunggal menyertai kita semua dengan segala cara mereka untuk meyakinkan diri kita sungguh-sungguh percaya bahwa Dia tidak meninggalkan kita dan Dia menopang hidup kita dan menjamin masa depan kita. Biarlah kiranya perenungan firman Tuhan ini menjadi kekuatan buat kita menghadapi kondisi pada saat hari ini, dan Tuhan menjaga, mengerti pergumulan kita dan menyertai setiap daripada kita dari saat ini sampai masa yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lampau dan masa kini dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Marilah kita bersama-sama mengikrarkannya dalam nyanyian. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota,
yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Jemaat sekalian, mari kita bersama-sama untuk masuk ke dalam doa-doa syafaat. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, kami sekali lagi datang kepadamu di dalam doa kami. Kami mau menaikkan beberapa pokok doa syafaat, dan kami percaya Engkau Tuhan yang berkenan untuk mendengarkan doa-doa kami. Tuhan, pertama-tama kami mau berdoa dan terus memohon ya Tuhan, biarlah kiranya Tuhan yang memimpin setiap umat manusia yang ada di dunia ini dalam menghadapi wabah corona ini ya Tuhan. Tuhan, biarlah kiranya Tuhan menjaga dan melindungi orang-orang yang ada, supaya semakin sedikit terjangkit daripada sakit penyakit ini ya Tuhan. Tuhan juga tolong ya Tuhan, biarlah kiranya Tuhan memakai untuk para setiap perawat, dokter, dan suster yang ada ya Tuhan, untuk merawat dan menyembuhkan orang-orang yang sakit ya Tuhan. Dan juga mereka bisa menjadi alat di tangan Tuhan untuk menghibur, untuk menguatkan orang-orang yang sedang terjangkit, supaya setiap orang yang sakit tidak putus asa, tapi mendapatkan kekuatan daripada Engkau juga Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa memohon, biarlah kiranya orang-orang yang sedang sakit dan terjangkit, Tuhan sembuhkan ya Tuhan, supaya mereka bisa pulih dan juga bisa mengingat kejadian ini sebagai pekerjaan Tuhan di dalam diri mereka, dan akhirnya bersyukur memuji nama Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk para aparat keamanan dan juga pemerintah yang berusaha dengan sekuat tenaga untuk menjaga keamanan dan juga kesehatan daripada setiap warga yang ada ya Tuhan. Tuhan, terus berikan kekuatan dan juga hikmat bijaksana bagi mereka. Secara khusus kami juga mau berdoa di Amerika ya Tuhan, dan juga sekarang mulai menjalar ke Eropa, kondisi orang-orang yang berdemonstrasi melakukan kerusuhan ya Tuhan. Tuhan, berbelas kasihan kepada mereka ya Tuhan, dan berikan hati yang sadar bahwa mereka tidak ada gunanya melakukan hal-hal demikian di dalam kondisi seperti ini. Tuhan, tolong sadarkan mereka dan juga damaikan kondisi yang sedang panas di luar negeri ini ya Tuhan. Dan juga Tuhan, tolong ya Tuhan, berikanlah kepada setiap orang yang ada di dunia ini, juga termasuk di Indonesia, orang-orang yang sedang bergumul karena tidak ada pekerjaan ataupun kesulitan di dalam mata pencahariannya. Tuhan, tolong cukupkan kebutuhan mereka ya Tuhan. Dan juga buat setiap para pengusaha juga yang mungkin bergumul dengan pekerjaan mereka, mungkin dengan hutang-hutang ataupun lain sebagainya ya Tuhan, karena kondisi yang mendadak berhenti semua ini ya Tuhan. Tuhan, berikan solusi bagi mereka. Tuhan, tolong juga ya Tuhan, supaya setiap daripada kami ya Tuhan boleh mengarahkan pandangan kami kepada Tuhan dan mencari Engkau. Dan Tuhan, kami memohon, biarlah kiranya melalui wabah ini ya Tuhan, kami bukannya semakin membenci Tuhan, tetapi kami semakin bergantung dan berserah kepada Engkau. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk setiap jemaat kami di Jatinegara ini ya Tuhan, baik yang sakit maupun yang sedang lemah tubuh karena hal-hal lain dan sebagainya, ataupun juga yang sudah lanjut usia ya Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan juga menyertai mereka, Tuhan menguatkan mereka, dan Tuhan menjaga juga supaya tidak terjangkit oleh wabah penyakit. Tuhan, kami juga berdoa bersyukur karena ada saudara-saudari kami di dalam gereja ini yang baru saja dengan selamat melahirkan anaknya ya Tuhan.
buat saudari Astrelita ya saudara. Biarnya kiranya Tuhan yang memberkati ibu dan anak dan seluruh keluarga. Biarlah sukacita Tuhan turun atas diri dia, dan juga Tuhan terus menjaga mereka sekeluarga dalam kondisi-kondisi yang demikian. Tuhan, kami juga mau berdoa ya Tuhan, biarlah kiranya Tuhan memakai setiap daripada kami anggota jemaat di GKI Jatinegara untuk turut berbagian, baik di dalam kegiatan sosial di dalam gereja maupun di luar gereja, untuk membantu meringankan penderitaan orang-orang yang berada dalam kondisi yang sulit karena wabah ini. Biarlah kami dengan hati yang rela dan sukacita berbagi harta dan juga berbagi apapun yang kami punya ya Tuhan, untuk memberkati orang-orang lainnya. Dan Tuhan, tolong kami ya Tuhan, setiap daripada kami dalam kondisi yang sulit seperti demikian, dan kami ada dalam rumah kami lebih sering, kami memiliki waktu yang lebih banyak. Tuhan, tolong kami supaya kami menggunakan waktu kami dengan sungguh-sungguh dan maksimal. Biarlah kami dalam waktu-waktu yang demikian lebih banyak merenungkan firman Tuhan dan juga berdoa kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ini doa-doa syafaat kami, Tuhan tolong dengar dan Tuhan tolong kabulkan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami mau menutup doa kami dengan bersama-sama menyanyikan lagu Bapa Kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam ibadah online ini kita juga diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan dapat Bapak Ibu berikan melalui Bank CIMB Niaga atas nama GKI Jatinegara dengan nomor account 80052535600. Atau bagi yang berkesulitan untuk mentransfer, Bapak Ibu Saudara dapat mengumpulkannya di dalam amplop lalu membawanya ke gereja pada saat kita sudah bisa beribadah secara fisik di gereja. Dan juga di dalam rekening BCA dengan nomor 342-352-9101 dengan kode persembahan untuk 01 di dalam untuk persembahan persepuluhan, dan juga untuk 012 untuk persembahan syukur, dan 011 untuk persembahan kolektor. Kita akan masuk ke dalam doa syukur. Tuhan, kami bersyukur kalau Tuhan terus mendidik setiap kami supaya kami tidak berpaut pada berkat yang ada, tetapi belajar meletakkan harap kepada sumber berkat itu sendiri. Bahkan di tengah-tengah keterbatasan kami selama COVID ini, Tuhan tetap memberikan kami kesempatan untuk berbagi di dalam pekerjaan Tuhan di gereja. Sungguh kami bersyukur kepada Tuhan.
Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, sebagai lagu pengutusan dan akhir ibadah ini, marilah kita berkomitmen kepada Tuhan, dan bagi kemuliaan Tuhan, kita akan menaikkan pujian bagi Tuhan. Roh penghibur datang. Siarkan kabar terang keliling alam, sangkana manusia bawa tindih dosa. Mulia Injil Tuhan, bersorak masyurkan, Roh penghibur datang. Roh penghibur datang, Roh penghibur datang, Roh dari surgalah, genapkan janji Allah. Tolong aku siarkan mulia Injil Tuhan, Roh penghibur telah datang. Sidangmu bangunlah, bersehati bekerja, pergi kemana jua, tolong orang dosa. Kuasa gelap lenyaplah, nampak mulia surga, Roh penghibur datang. Roh penghibur datang, Roh penghibur datang, Roh dari surgalah, genapkan janji Allah. Tolong aku siarkan mulia Injil Tuhan, Roh penghibur telah datang. Kuasa dosa lepas, aku telah bebas, ikatan tak ada, maut pun tak berdaya. Ku tolak dunia, rindukan anugerah, Roh penghibur datang. Roh penghibur datang, Roh penghibur datang, Roh dari surgalah, genapkan janji Allah. Tolong aku siarkan mulia Injil Tuhan, Roh penghibur telah datang. Mari jemaat sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. sekarang dan selamanya. Mari kita menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, kasih dan pengorbanan daripada Tuhan Yesus Kristus, dan kekuatan penghiburan daripada Allah Roh Kudus terus menyertai kita semua di dalam menghadapi masa-masa yang sulit ini, supaya kita keluar sebagai umat yang menang dan berpengharapan di dalam Dia dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat dipersilakan duduk. Ibadah online selesai. Jemaat silakan mengambil saat teduh dan Tuhan berkati kita semua.